Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentu. Kali ini bersama saya Miftah Firdaus. Ya, dan saya Ali Rahman akan kita hadirkan dan kita simak atau saksikan bersama berbagai informasi yang kami rangkum hingga pukul 10 nanti dalam gelaran Kopi Istimewa Serup pakai Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Itu apa belum ngopi ya? Oh ya, belum ngopi nih. Atau mungkin ini isinya bukan kopi. Oh, isinya bukan kopi jadi ya. Salah gitu ya. Bisa, baik. Ya. Mengenai informasi yang pertama ini terkait generasi penerus rekan. Generasi penerus, ya. Betul sekali. Kita harus aware di mana kita harus berikan konsentrasi yang sepenuhnya kepada generasi penerus dakwah. Generasi penerus dakwah, ya. Apalagi dengan keberadaan TK begitu ya. Nah, TK yang berada di cabang atau perwakilan yang ada di seluruh Indonesia ini memang harus dibentuk gitu ya. Ada begitu. Nah, ini kabar gembira dari TKIT MTA Delanggu 1 ini rekan. TKIT Delanggu 1 Delanggu 1 Kabupaten Klaten. Ini setelah beberapa waktu hampir 1 tahun mungkin ya. Ini melaksanakan pendidikan. Nah, ini mengantongi izin operasional. Ya, ini yang dinantikan setiap lembaga pendidikan begitu ya. Setiap lembaga pendidikan dengan adanya izin operasional. Artinya dengan dikantongi izin operasional ini bahwa sekolah tersebut legal. Nah, sekolah tersebut legal, kemudian resmi. Nah, kemudian dengan melaksanakan pembelajaran ini kan juga akan lebih maksimal. Apalagi kalau diakui pemerintah itu nanti juga ada dana yang masuk ke sekolahan berupa BOS ini biasanya begitu ya. Dan ini sebagai salah satu bagian dakwah dari Majelis Tafsir Al-Quran lewat di bidang pendidikan. Bidang pendidikan, betul sekali. Harapannya juga bermanfaat bagi warga MTA dan warga masyarakat Delanggu dan sekitarnya. Karena memang tidak hanya untuk warga saja, tapi memang masyarakat yang ada di sekitar ini juga bisa memanfaatkan sekolah yang ada di situ. Gitu ya, betul. Dan selengkapnya ini rekan Ali kita akan bacakan informasi untuk Anda semuanya. Pemirsa, kabar gembira datang dari TKIT MTA Delanggu 1 Klaten, Jawa Tengah. Menyusul telah dikantonginya izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Setelah menyelenggarakan pendidikan selama beberapa waktu, kini TKIT MTA Delanggu 1 Klaten mengantongi izin operasional penyelenggaraan sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Menurut Kepala TKIT MTA Delanggu 1, izin operasional ini menjadi tanda legalitas serta pengakuan dari dinas setempat. Menjadi tanda bahwa TKIT MTA Delanggu 1 keberadaannya telah legal dan diakui oleh dinas. Pada saat yang bersamaan, TKIT MTA Delanggu 1 menggelar acara pentas seni dan pembagian laporan penilaian siswa. Dengan menggunakan kostum unik, siswa merampilkan gerakan tarian, berkisah, serta penampilan hafalan dengan percaya diri. Salah seorang wali murid, Sri Rahayu Ningsih, mengapresiasi pihak sekolah karena sudah membimbing putranya dan mengalami perkembangan yang pesat. Alhamdulillah perkembangannya semakin pesat, sekarang dia lancar berbicara, jadi alhamdulillah agak cerewet, terus bisa membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Melalui pentas seni diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas pada anak, sekaligus menjadi media untuk lebih mendekatkan antara siswa, wali murid, dan pihak sekolah. Kontributor Klaten, Jawa Tengah, Heri Wisnugraha, MTA TV. Ya, ini kabar gembira begitu ya. Betul, untuk kita semuanya. Tadi dikatakan dengan adanya izin operasional ini, sekolah TKIT MTA Delanggu 1 ini legal gitu ya. Diakui oleh pemerintah, dan tentu ada pengawasan dari pemerintah juga tentang pelaksanaan pendidikan yang ada di TKIT MTA Delanggu 1. Ya. Terkait dengan dinamika dakwah ini rekan Miftah, tentunya kita tidak lepas dari
secara organisasi. Bahasanya organisasi ya, ini ejaan-ejaan lama loh ini. Terlepas dari naungan Majelis Ulama Indonesia. Betul. Dan tentunya kita bersinergi, kita juga berkolaborasi dan juga tentunya sesuai apa yang diberikan nasihat dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pemalang Pemalang, Jawa Tengah ya. Musyawarah Daerah yang ke-10. Yang ke-10. Nah. Jadi di acara Musyawarah Daerah ini tentu ada pembahasan-pembahasan banyak sekali program kerja, evaluasi dan sebagainya. Bentuk sinergi juga. Pengurusan juga bisa jadi ada pembahasan di sana. Gitu tentunya kaitannya adalah juga mungkin terkait dengan tahun politik ya. Ya, betul sekali. MUI harus mengawal kepada umat di Pemalang dan sekitarnya seperti harapan dari Bupati Pemalang yang disampaikan ketika musda tersebut agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, pesta demokrasi ini tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah. Karena memang kalau MUI ini kan tatarannya di tingkat kabupaten dan ini juga dihadiri dari beberapa tokoh rekan pemerintah ya. Rekan partner betul ya. Jadi ada jajaran Forkopimda begitu ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang ini ada bupati, kemudian dari kepolisian, kemudian dari TNI, Kodim gitu ya. Nah ini dihadiri juga dalam rangka untuk mendukung bagaimana kondusivitasnya keadaan yang ada di Kabupaten Pemalang tentunya. Betul. Baik, kita simak informasinya yang berikut ini. Pemirsa memantapkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pemalang menggelar musyawarah daerah menggandeng berbagai pihak. Musyawarah daerah atau Musda ke-10 MUI Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berlangsung pada Sabtu lalu. Acara dihadiri berbagai pihak, diantaranya Bupati Pemalang Haji Mansur Hidayat ST, jajaran Forkopimda, pengurus MUI Pemalang, serta perwakilan organisasi masyarakat setempat. Pada musda kali ini, MUI Pemalang membahas perannya sebagai rekan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberantas penyakit sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan perlu kerjasama yang baik antara Forkopimda, MUI, dan ulama dalam memberantas penyakit masyarakat di Pemalang. Di Pemalang bersih dari penyakit masyarakat bersama-sama para pemimpin Forkopimda, bersama dengan MUI, semuanya, bersama para ulama juga yang lain. Memasuki tahun politik 2024, Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai perpecahan dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Kontributor Pemalang, Jawa Tengah, Slamet Indratno, MTA TV. Ya, itu ya, MUI Kabupaten Pemalang gitu ya, menggelar musda yang ke-10 begitu. Tentunya seperti diikuti juga MUI di Kabupaten Indonesia ya, sebagai rekan ataupun jajaran Forkopimda mengawal kabupaten di Indonesia. Ya, apalagi ini untuk umat Muslim gitu ya, yang ada di wilayah di kabupaten dan sebagainya. Ya, rekan Ali, kita akan lanjutkan untuk berikutnya ini tentang Hari AIDS sedunia begitu ya. Hari AIDS ya. Pelajar ini Hari AIDS, dan ini ada semacam pengukuhan begitu ya, pengukuhan duta pelajar maksud kami, pelajar peduli HIV AIDS. Ini yang bertempat di SMA Negeri 3 Wonogiri. Gitu ya. Nah, Wonogiri. Jadi memang selama ini jarang ada pembahasan tentang HIV AIDS. Ternyata memang masih ada dan masih menyebar begitu ya. Ini menjadi kepedulian kita semuanya tentunya. Begitu. Betul. Dengan adanya HIV AIDS. Nah, salah satunya dari pelajar yang ada di Wonogiri ini terpilih sebagai duta pelajar peduli HIV AIDS gitu ya. Ini bagian dari pendidikan seks. Ya, betul sekali. Pendidikan seks utamanya tentunya bagi remaja-remaja yang sudah akhir balik gitu ya. Ya, ini menjadi pembelajaran. Sasarannya SMA kan? SMA dan sebagainya.
di awal sudah diberikan filter sendiri. Karena memang HIV/AIDS ini bisa tertularnya, ini kan dengan apa namanya ya seks bebas dan sebagainya itu berhubungan. Kalau tidak, insya Allah tidak ini juga bisa alat-alat apa suntik dan sebagainya begitu ya. Nah, itu bisa yang pemakai narkoba dan sebagainya. Tentu ini digelar dalam rangka untuk apa ya, upaya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS ini semakin menyebar, kemudian meluas begitu ya. Kemudian salah seorang narasumber ini, rekan Ali, ada Insinyur Haji Ki Seno Hadi Sumitro ini mengapresiasi dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan pemilihan duta pelajar HIV/AIDS begitu. Ini untuk memberikan pendidikan kepada siswa dan siswi khususnya yang berada di SMA 3 Wonogiri tadi begitu ya, untuk pendidikan tentang HIV/AIDS. Artinya kita perlu peduli begitu, perlu peduli dengan penyebaran HIV/AIDS yang ada di Indonesia, khususnya dunia juga begitu. Nah, selengkapnya rekan Ali akan kami bacakan tentang HIV/AIDS. Pemirsa, memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2023, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menggelar pengukuhan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS. Pengukuhan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS bertempat di SMA Negeri 3 Wonogiri belum lama ini. Duta pelajar yang terpilih telah mengikuti seleksi pada rangkaian acara sebelumnya. Selain pengukuhan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS, juga digelar seminar dengan tema Bergerak Bersama Komunitas Akhiri AIDS 2030. Kegiatan digelar sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Wonogiri yang diikuti pelajar, komunitas mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, termasuk di dalamnya MTA. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonogiri sekaligus Wakil Bupati Wonogiri Setio Soekarno berharap Kabupaten Wonogiri bisa menekan peningkatan AIDS hingga 0 di tahun 2024 dengan menguatkan iman serta kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Tadi tema seminar ini kita bisa untuk menekan AIDS itu sampai dengan zero AIDS di tahun 2024 nanti. Juara 1 Duta Pelajar Peduli AIDS Anisah Salsabila Ramadhani menyampaikan akan bersinergi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap HIV/AIDS di Kabupaten Wonogiri. Teman-teman sebaya kita atau seluruh masyarakat untuk tetap sadar terkait peduli HIV/AIDS di Kabupaten Wonogiri. Salah seorang narasumber seminar, Insinyur Haji Seno Hadi Sumitro, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap generasi muda semakin kuat dan kokoh untuk menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Harapan saya, ya semakin kuat, kokoh, dan pantang mundur untuk menyampaikan tentang kebenaran dan kebaikan. Kedepan diharapkan dengan pengukuhan Duta Pelajar Peduli AIDS dapat menekan tindakan-tindakan yang dapat merugikan secara moral di kalangan generasi muda. Kontributor Wonogiri, Jawa Tengah, Hasan Rashidi, MTA TV. Ya, dari SMA Negeri 3 Wonogiri tadi ya, pemilihan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS tahun 2023. Ya. Patut berbangga gitu ya. Iya, betul. Masih dari generasi penerus ini tema kita. Dari generasi penerus. Ya. Wah, ini. Tapi ini kita lebih melebar ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh iya, dan ini menjadi perhatian kita juga. Ya. Artinya memang anak berkebutuhan khusus ini bukan apa ya, bukan suatu kekurangan untuk orang tuanya atau apa ya, bisa kadang-kadang kan kita tidak terima begitu ya. Anak kita ternyata anak berkebutuhan khusus begitu. Betul. Nah, ini ada kegiatan fisioterapi dari Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Anak Indonesia. Jadi bagaimana harapan dari perhimpunan ini memberikan bekal kepada orang tua untuk memberikan terapi mandiri. Secara mandiri begitu di rumah. Goalnya gitu ya. Kedepannya bisa terapi mandiri. Jadi bagaimana melatih keseimbangan gerak, kemudian kemampuan motorik sesuai kebutuhannya ya. Nah itu diberikan bekal-bekal di sini. Bekal gitu. di tadi ya perhimpunan tadi.
di rumah dinas wali kota Solo di Loji Gandrung. Loji Gandrung. Jadi praktis dari Pemkot Solo dan wali kota juga mendukung sepenuhnya dengan kegiatan yang sangat positif sangat ini positif ya. Begitu ya. Artinya karena ketika tahapan tumbuh kembang anak itu harus kita kawal. Wah, iya ini. Dari 0 sampai 2 tahun ini banyak sekali tahapan-tahapan, jangan sampai terlenakan. Apalagi bapak ibunya kerja, sibuk, dititipkan orang tua atau penitipan anak gitu ya. Mbahnya dan sebagainya ini. Padahal tahapan-tahapannya dari merangkak, dari mau berdiri, kemudian pergerakan mulut untuk pronunciation gitu ya. Dan ini harus kita ketahui sejak dini begitu ya. Dari usia 0 sampai 2 tahun ini bisa bagaimana gitu. Ulangnya kalau punya anak lagi. Punya anak lagi ya, dan harus diperhatikan. Dan harus diperhatikan gitu ya. Ketika ternyata kita taunya anak berkebutuhan khusus ini di usia-usia yang sudah 2 tahun atau 3 tahun, ini kan bisa dikatakan ini terlambat juga gitu ya. Ya, kalau kategori terlambat itu tidak lama. Tidak lama. Seperti kita terlambat sekolah kan 10 menit, 15. Kalau 1 jam lebih bukan kategori terlambat, sudah menjadi ya gimana ya, sangat terlambat itu apa namanya ya, cacat atau mungkin cacat dan sebagainya itu khusus ya. Jadi kalau maka sejak dini ini yang penting gitu ya, betul sekali. Terapi. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Baik, inilah informasi selengkapnya. Dan pemirsa, Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia atau PFAI menggelar bakti sosial dan memberikan edukasi kepada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kegiatan bakti sosial dan edukasi pendampingan anak berkebutuhan khusus bertempat di Aula Pendapi Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Menurut Ketua Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia, Arief Kurniawan, kegiatan tahunan ini digelar untuk memberikan bekal kepada orang tua agar dapat memberikan fisioterapi kepada anak saat di rumah. Kita kasih orang tua itu bekal, minimal bisa melakukan terapi sederhana di rumah sendiri, dan itu tentunya berdasarkan dari tingkat safety-nya, keamanannya ketika orang tua itu nanti melakukan sendiri di rumah. Ya intinya kan kalau kita berbicara secara konsep dari terapi, kita ngomong masalah intensitas, itu kan harus konsisten ya. Jadi tidak bisa terapi hanya sekali, jadi setiap hari bisa dilakukan di rumah, itu pun dengan tingkat risiko yang lebih kecil dan secara keamanan orang tua bisa melakukan. Berbagai proses terapi dilakukan mulai dari keseimbangan, gerak, dan kemampuan motorik anak sesuai kebutuhan saat terapi. Bisa kenal mereka, ya bisa tahu ini di fisioterapi diajarin, dia kan belum bisa jongkok, diajarin cara jongkok, sama melompat tadi. Diharapkan selesai pendampingan ini, orang tua dapat melakukan terapi mandiri di rumah, sehingga dapat membantu proses perkembangan kondisi anak. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, luar biasa. Luar biasa tadi ya. Sangat positif sekali ya. Bagaimana kita harus mengawal perkembangan anak kita ya. Anak kita. Tadi berkumpul anak-anak kita semuanya yang berkebutuhan khusus tadi ya. Tidak harus berkebutuhan khusus ya, semuanya harus kita kawal. Harus dikawal 0 sampai 2 tahun ini. Dan lebih detailnya Anda bisa simak di Persada FM setiap hari Jumat jam 10 pagi. Ada nutrisi kembang bersama narasumbernya Pak Ketua tadi ya. Oh iya, langsung Pak Ketua ya. Nutrisi keluarga tumbuh kembang anak kita gitu ya. Jadi dan berikutnya nanti rekan Ali, kita akan langsung wawancara nanti dengan Mas Arief ya, Ketua PFAI. Selengkapnya nanti akan kita bahas dan akan kita berbincang begitu. Baik. Namun kita rehat dulu nih rekan Ali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, kita lanjutkan seperti yang dijanjikan tadi ya, rekan Ali, sebelum kita break, kita akan langsung wawancara
langsung berbincang dengan Mas Arief Kurniawan, FTR MSI, beliau adalah Ketua PFAI gitu ya, Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Ya. Sudah tersambung melalui Zoom, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ini, Mas Arief? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi di mana nih posisi? Ya. Di mana masih praktek? Oh, praktek. Masih praktek. Ya. Salah satu praktisi fisioterapi peminatan anak. Peminatan anak ya. Memang ini ya spesialis untuk anak ya, Mas Arief ya. Gimana Mas acara kemarin di Loji Gandrung itu dilatar belakangi apa itu? Ya. Mengenai acara baksos hari Sabtu tanggal 16 kemarin yang bertempat di Loji Gandrung, rumah Dinas Wali Kota Surakarta, merupakan agenda rutin tahunan yang memang diadakan oleh Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia. Nah, jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi lokasinya itu berpindah-pindah, Mas. Nah, kemarin aja pasnya dapatnya di Solo. Tahun kemarin di Semarang, tahun kemarinnya lagi ya di Banjarmasin. Jadi nanti tahun depan kayaknya pindah ke Jogja. Jadi latar belakangnya adalah kita ingin berbagi manfaat, terutama untuk orang tua dan anak-anak dengan disabilitas, yang mana kami melihat bahwa perlunya suatu bekal yang cukup untuk para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya yang memang kondisinya berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi minimal orang tua bisa melakukan terapi sederhana di rumah. Tujuan kami, mereka orang tua lebih percaya diri, lebih bisa mendampingi dengan baik secara kebutuhan dari kondisi anak-anak masing-masing. Kemudian ini Mas Arief, peran utama dari Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fisioterapi anak ini seperti apa, Mas Arief ya? Karena kan kadang kita tidak tahu bahwa sebenarnya anak kita berkebutuhan khusus atau tidak begitu. Nah, ini seberapa penting? Ya. Gimana, Mas? Ya, bisa diulang, Mas. Oh ya, tentang peran utama dari Perhimpunan Fisioterapi Anak ini, Mas Arief, seberapa penting gitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fisioterapi anak ini, Mas Arief? Saya rasa sangat penting sekali. Jadi sebenarnya peran kami fisioterapi itu secara keseluruhan, secara umumnya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendampingan, pentingnya membentuk satu lingkungan. Lingkungan tersebut adalah lingkungan yang bisa memfasilitasi kebutuhan dari anak-anak secara umumnya. Nah, secara khususnya apabila dalam satu lingkungan itu ditemukan anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus, maka sebisa mungkin memfasilitasi, mensupport kebutuhan dari anak-anak dengan disabilitas. Begitu, Mas Nita. Jadi memang sangat penting ya, dan ini memang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus saja, atau memang sejak dini bayi atau anak kita ini bisa dilakukan fisioterapi ringan begitu, Mas Arief sebenarnya? Halo. Halo, ya, halo. Ya. Bisa mendengar suaranya? Bisa mendengar suara kami, Mas Arief? Halo. Halo, bisa didengarkan ya? Ya, halo. Oh ya, bisa didengarkan ya? Kalau dari fakta, fakta ataupun kemarin peserta yang hadir di acara kemarin itu, Mas Arief ya, ini kebanyakan dari para ibu-ibu atau orang tua. Artinya apa ya, pemula atau pendatang baru yang belum ada komunitas ataupun belum pernah secara rutin untuk terapi anaknya, atau bagaimana itu?
Ya, kalau secara rutin harus konsisten ya Mas. Jadi dalam kita memberikan stimulasi itu sifatnya harus konsisten, kontinu, seintens mungkin. Jadi kalau memang kondisinya demikian bagus, stimulasinya tentu akan lebih banyak dibandingkan anak-anak yang memang kondisinya normal. Dan itu pun respon dari anak tentu tidak sama dengan anak yang normal. Maka sebanyak mungkin stimulasi itu harus didapatkan, harus diberikan oleh orang tua. Jadi tidak nunggu harus ke rumah sakit untuk fisioterapi. Nah, itu pun sesinya sangat terbatas. Jadi orang tua, saya rasa memang yang menjadi kunci untuk keberhasilan hasil stimulasi terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah kuncinya di orang tua. Kuncinya. Kalau kami fisioterapi memfasilitasi, membantu. Nanti di rumah dikasih latihan apa, nah itu sesuai dengan analisa yang kami temukan pada anak tersebut problemnya apa. Nah, jadi kita berkolaborasi Mas antara fisioterapis dengan orang tua. Jadi memang itu ya harus bersinergi. Jadi tidak bisa kalau istilahnya diserahkan sepenuhnya anaknya ini ke fisioterapis, terus pokoknya pasrah bongkoan gitu ya. Bisa jalan. Nah itu tidak bisa. Tidak bisa. Kita melihat waktu satu hari itu 24 jam. Orang tua bersama anak itu kan 24 jam Mas. Iya. Ya, paling kalau terapi kan hanya berapa jam paling lama gitu ya Mas ya. Iya, jadi durasinya lebih banyak sama orang tua. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya ini Mas Arif. Mas Arif, yang menjadi pertanyaan berikutnya tantangan gitu, tantangan utama yang dihadapi oleh para perhimpunan fisioterapi anak Indonesia ini seperti apa begitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini, tantangan yang dihadapi. Tantangannya adalah kalau kita kalau tujuannya adalah mengedukasi masyarakat, tantangannya tingkat SDM masyarakat yang memang belum merata Mas. Gitu. SDM itu hubungannya nanti dengan pemahaman kondisi anak masing-masing, pemahaman terus kemudian pengenalan kondisi masing-masing anak, orang tua menjadi pengetahuan yang berbeda. Terus lingkungan, jadi lingkungannya juga mempengaruhi lingkungannya seperti apa. Anaknya belum bisa berjalan, akhirnya dibawa anaknya ke dukun, nah itu kebetulan ke dukun misalnya, harus bisa jalan. Itu menjadi tantangan kita juga. Belum bisa jalan disabet sama belut biar jalan. Ternyata nggak sesimpel itu, dan itu hanya mitos yang perlu kita tiru bersama. Jadi tantangannya sebenarnya kami cukup banyak Mas untuk mengedukasi pentingnya stimulasi pada anak. Wah, lebih ini ya, artinya butuh kesadaran dari orang tua ini yang menjadi kunci utama sebenarnya gitu ya, dan kesabaran juga ini begitu ya. Untuk tentang bagaimana kita bisa memfisioterapi secara mandiri nantinya begitu. Terima kasih nih Mas Arif ya. Mohon maaf ini mengganggu di tengah kesibukan melayani pasien. Melayani pasien sedang sibuk. Selamat dilanjutkan. Yang sabar dengan anak-anak ya. Dan lebih sabar lagi dengan anak sendiri harusnya ya. Dengan anak orang lainnya sabar. Anaknya sendiri harus lebih sabar harusnya begitu ya. Biasanya gitu. Terima kasih nih Mas Arif ya, informasinya, waktunya, mudah-mudahan sukses selalu untuk PFAI yang ada di Surakarta dan sekitarnya begitu. Selamat beraktivitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi dari Ketua PFAI, praktisi fisioterapi binatang anak dari klinik PNTC Colomadu. PNTC Colomadu, ini ya khusus untuk Mas Arif begitu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan untuk informasi berikutnya ini tentang tentang perbankoman. Maksudnya elemen dakwah majelis ya. Elemen pendukung dakwah. Ya, salah satunya adalah Bankom, bantuan komunikasi. Iya. Sebagian komunikasi. Apakah penting sih ya di era sekarang ada radio HT, radio amatir? Menurut Anda apakah masih digunakan, diperlukan? Gitu? Masih lah. Dalam satu gambaran misalkan tsunami yang menghantam Aceh dulu, gitu. Semuanya lalu lantak, ya kita harus mendirikan
antena komunikasi ya HT ini yang masih bisa untuk memperlancar komunikasi, karena memang listrik mati, kemudian apalanya hilang dan sebagainya, kan hanya itu yang bisa digunakan. Nah, ini di mana ini? Nah, ini di Bedugul, Bali. Bali ya. Nah, di Bali ini ada peresmian begitu ya, diresmikan beberapa anggota Bankom yang ada di Bedugul, Bali. Perwakilan Bali. Nah, ini untuk informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, guna menunjang jalannya dakwah di seluruh pelosok negeri, Bankom MTA Pusat menggelar pengukuhan pengurus, salah satunya di wilayah Bali dan Lombok. Bertempat di Wisma Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, kegiatan pengukuhan pengurus Bankom Bali dan Lombok berlangsung pada Ahad lalu. Menurut Ketua 2 Bankom MTA Pusat Dasroni, pengukuhan Bankom MTA Bali dan Lombok ini bertujuan untuk mengawal misi dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran. Mengawal misi-misi dakwah ataupun mengantisipasi dalam kehidupan, khususnya dalam bidang berdakwah di Yayasan Masjid Tafsir Al-Quran ini. Sebelum pengukuhan, digelar pengajian gabungan yang diikuti ratusan peserta dari Kabupaten Tabanan dan Denpasar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, serta Lombok. Pengajian diisi oleh Ketua Umum MTA Pusat. Pihaknya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mensyukuri kenikmatan iman yang telah Allah berikan, serta berharap warga dapat istiqomah mengaji dan mengamalkan isi Al-Quran. Petunjuk itu perlu kita pahami agar bisa kita amalkan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita istiqomah dalam mengaji ini. Kita istiqomah dalam datang ke pengajian, istiqomah dalam memahami, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Ustadz Mulyadi, Ketua MTA Perwakilan Tabanan, menjelaskan pengajian gabungan digelar untuk mempererat tali persaudaraan warga. Di sisi lain, pihaknya berharap dengan pengukuhan Bankom Bali dan Lombok dapat memudahkan komunikasi dan informasi terkait kemajelisan. Infokan hal-hal yang memang perlu diinfokan, seperti misalnya bencana alam, kecelakaan, maupun keadaan majelis maupun warga. Dengan pengukuhan ini diharapkan dapat melancarkan serta mengembangkan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran ke beberapa wilayah di Indonesia. Dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Alfian Bagus Putra Aji, MTA TV. Ya, jadi dengan dikukuhkannya anggota Bankom baru yang ada di Bali dan juga Lombok tadi ya. Nah, ini untuk memperlancar dakwah yang ada di wilayah sana tentunya. Gitu. Ya. Rekan Yuta, 90 km itu Solo kemana ya kira-kira ya? Wah, kalau 90 itu Solo Semarang kah? Atau lebih ya? Lebih ya, lebih ya. Ya, begitu. Nah, ini seseorang menempuh jarak 90 km untuk donor darah. Wah, donor darah. Jadi butuh perjalanan yang panjang. Begitu gitu. Besar girohnya ya. Ini di wilayah? Di Mempawah. Namun penyelenggaraannya di MTA Perwakilan Pontianak. Oh iya, kalau di luar Jawa memang seperti itu biasanya ya, harus nyebrang. Kita bayangkan medannya ya. Ya, medannya. Medannya yang seperti apa. Namun donor ini menginspirasi salah seorang warga ini dalam rangka memberikan yang terbaik. Yang terbaik begitu. Khairunas anfa'uhum linnas ini memang coba diamalkan betul. Diamalkan, betul begitu ya. Kalau di wilayah Jawa, misalnya Solo Raya dan sekitarnya, 90 kilo mungkin bisa ditempuh dengan jarak yang cepat ya. Kalau kita Solo Semarang 2 jam cukup. Nah, kalau cepat pun jalannya lancar. Nah, kalau di sana di luar Jawa ini harus nyebrang sungai. Kalau hujan nggak bisa. Hujan nggak bisa gitu ya. Dilewati. Ya. Ini membutuhkan perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Untuk bisa mendonorkan darahnya yang ada di perwakilan Pontianak tadi ya. Tentunya kaitannya ini adalah untuk mengamalkan hasil kajian dari warga Mempawah. Mempawah ini apa ya? Cabang atau perwakilan? Itu ada cabang ya, cabang Mempawah mungkin ya. Ya, Mempawah, kemudian Kuburaya, Pontianak ini kan di Kalimantan Barat ya. Ini perwakilan masing-masing. Kalau Kuburaya juga perwakilan, Pontianak juga perwakilan karena memang beda wilayah ini. Hafal sekali. Iya. Pernah kesana ya. Nah, ini liputannya pemirsa, seorang warga Mempawah, Kalimantan Barat rela menempuh perjalanan 90 km agar dapat mendonorkan darah di kota Pontianak. Simak laporannya bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pada saat ini saya sudah ada di lokasi kegiatan donor darah di MTA Perwakilan Pontianak. Mari kita ikuti kegiatan tersebut. Seperti inilah suasana proses pengambilan darah di gedung MTA Perwakilan Pontianak, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Pada donor darah kali ini, MTA Perwakilan Pontianak bekerja sama dengan PMI Kota Pontianak. Diikuti peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, termasuk Taufik Nurudin yang berasal dari Kabupaten Mempawah. Meski harus menempuh jarak 90 km untuk mencapai lokasi di MTA Pontianak, Taufik antusias mengikuti donor darah. Saya mengikuti donor darah untuk mengetahui kesehatan diri saya dan bagaimana supaya badan saya bisa tetap sehat. Donor darah yang rutin digelar MTA Pontianak diharapkan dapat membantu PMI dalam mencukupi kebutuhan darah di wilayah setempat. Kontributor Pontianak, Kalimantan Barat, Priyono Patmolukito, MTA TV. Ya, tentang ini ya, dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di bidang donor darah, karena memang wujud dakwah ya di bidang kemanusiaan ini, di bidang kemanusiaan dan donor darah khususnya. Ya, begitu. Dan tidak kalah penting lagi ini di bidang dakwah lainnya ini, rekan Ali, ini tentang seni, ya, ini tentang seni begitu ya. Ini belum lama ini ada ini latihan bersama begitu ya. Ini berlangsung di Don Nasmoro Studio, Don Nasmoro Studio ya, yang ada di Salatiga begitu. Ini wujud apa ya, komitmen juga begitu di bidang seni dan dakwahnya. Ini Majelis Tafsir Al-Quran khususnya para pemuda begitu. Latihan bermusik kayaknya. Kan ada studio di Don Nasmoro itu kan ada drum, kemudian gitar dan sebagainya begitu. Beberapa waktu saya juga melihat mungkin tim mengirimkan gambar sedang latihan di studio gitu. Nah, untuk nyanyinya nyanyi apa? Nanti ini ya seperti apa begitu ya. Nah, ada ini kalau bidang ini Kepala Bidang Seni dan Budaya Pemuda MTA Pusat ini ada Ustadz Singgih Sri Cundomani. Nah, ini ya, ini yang memang termasuk juga pengisi acara di ini Gurit Mocopat ya di MTA TV di setiap hari Ahad malam ini jam 9 ini juga sangat berperan begitu ya. Nah, pemirsa, ini selengkapnya begitu ya akan kami hadirkan untuk Anda informasinya. Pemirsa, menjaring minat bakat para pemuda di bidang seni musik, pemuda MTA Pusat menggelar acara ngegamelan dan ngeband bareng. Kegiatan ini juga sebagai pengembangan dakwah di MTA. Seperti inilah keseruan latihan bersama oleh bidang seni dan budaya pemuda MTA Pusat. Latihan ini berlangsung di Don Nasmoro Studio, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga belum lama ini. Dengan tajuk Asah Potensi Pemuda dengan kata dan nada yang menghujam jiwa, acara ini diikuti pemuda MTA dari wilayah Solo, Karanganyar, Salatiga, serta Kabupaten Semarang. Menurut Kabid Seni dan Budaya Pemuda MTA Pusat Ustadz Singgih Sri Cundomanik, kegiatan ini digelar untuk menjaring serta memetakan potensi pemuda, khususnya di bidang seni musik. Tujuannya adalah untuk penjaringan bakat dan minat pemuda, sekaligus juga memetakan potensi pemuda yang khususnya di dunia musik. Dengan acara latihan lanjutan ini diharapkan dapat mengarahkan minat dan bakat pemuda sehingga mampu mengembangkan strategi dalam berdakwah. Kontributor Kota Salatiga, Jawa Tengah, Don Nasmoro, MTA TV. Ya, ini ya, luar biasa ya. Jiwa seni. Untuk mendukung dakwah gitu ya. Berkarya seni untuk berdakwah ini. Luar biasa. Tentu karyanya akan dikenang sepanjang masa kalau kontennya isinya dakwah. Isinya dakwah gitu ya. Petua Al-Ustadz Almarhum, apapun program ataupun apapun aktivitas kita muatannya adalah dakwah. Oh ya, apapun isinya, apapun kontennya gitu ya, muatannya adalah dakwah. Ini yang perlu digarisbawahi gitu ya. Termasuk acara-acara yang ada di MTA TV, radio, harus begitu ya. Nah, termasuk acara saat ini Kopi Istimewa MTA TV.
Tuntas sudah ini rekan Ali, semua informasi kami hadirkan. Kopinya, tehnya juga sudah habis ini ya. Jadi memang pas sekali ini ya. Bersama kita harus berakhir sampai di sini. Akhirnya saya Miftah Firdaus, saya Ali Rahman dan segenap kru yang bertugas pamit undur. Terima kasih atensi Anda. Ya, dan pemirsa tetap selalu simak Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.